Memang selama ini orang-orang Kristen sering dan selalu dizolimi, bahkan orang-orang Kristen di tempat-tempat tertentu sangat sulit untuk membangun tempat ibadah atau gereja. Tahu, tetapi semua Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Pada kesempatan ini kembali saya menghadirkan berita yang sedang viral pada saat ini tentang masalah pelarangan pendirian rumah ibadah orang Kristen atau gereja kota Cilegon, Banten, saudara-saudara. Dan memang selama ini orang-orang Kristen sering dan selalu dizolimi, bahkan orang-orang Kristen di tempat-tempat tertentu sangat sulit untuk membangun tempat ibadah atau gereja. Dan orang-orang Kristen bahkan walaupun sudah ada tempat ibadah, tapi kadangkala dalam ibadah-ibadahnya sering diganggu, saudara-saudara. Namun satu hal yang sangat menarik yang akan saya beri apresiasi adalah pernyataan saudara-saudara muslim yang lain, yang mungkin ini menjadi pelajaran bagi tokoh-tokoh agama Islam yang sedang getol-getolnya menghentikan pembangunan tempat ibadah atau pembangunan gereja. Dan marilah kita saksikan videonya berikut ini. Kenapa sih kita takut melihat berdirinya rumah ibadah agama lain? Saya orang Islam. Saya tidak pernah luntur akidah saya dengan bergaul dengan sahabat-sahabat saya yang non-muslim. Saya tidak alergi dan tidak luntur keimanan saya melihat salib atau melihat rumah ibadah agama yang lain. Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun. Ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya, agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Papua, gue menjadi minoritas. Gue tinggal bersama Mama Gembala, and I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget sama Papua. Ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah. Saya itu Islam, Mak. Saya itu asli orang Sunda. Saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat, ya Pak ya, Mbak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya itu lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang Kristen karena orangnya tuh ramah-ramah, apalagi kalau lagi Natalan.
kita nggak main aja ke rumahnya, besok kita dimarah. Itu saya suka banget sama orang Kristen. Kita sudah mendengarkan bersama-sama saudara-saudara ke beberapa pernyataan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat muslim yang baik ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi teman-teman atau saudara-saudara muslim yang lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat baik, saudara dan saya adalah bersaudara dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.